Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang tema-tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang dasar-dasar perpajakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di dalamnya dijelaskan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah pajak. Selanjutnya, pajak itu memiliki dua fungsi pokok, di mana fungsi pokok dari pajak yang pertama adalah fungsi budgetaire atau fungsi sebagai sumber keuangan, di mana pajak dalam fungsinya sebagai budgetaire ataupun sumber keuangan ini mengandung makna bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran baik itu yang sifatnya rutin ataupun pengeluaran pembangunan. Contoh dalam hal fungsi pajak sebagai sumber keuangan adalah pajak penghasilan atau lebih mudah diingat dengan istilah PPh. Kemudian ada juga pajak bumi dan bangunan atau lebih familiar dengan istilah PBB. Ada pula PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah dan sebagainya. Ini merupakan fungsi dari pajak sebagai sumber keuangan. Kemudian fungsi pajak yang kedua yaitu sebagai fungsi reguler atau sebagai pengatur. Dalam hal ini, pajak bertindak sebagai pengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di luar keuangan. Misalnya saja PPNBM, di mana di dalam pemungutan PPNBM ini terkandung prinsip bahwa semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya akan semakin tinggi. Ini adalah pajak berfungsi sebagai reguler atau pengatur.
Kemudian pajak itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Nah, dari sisi hukum, pajak ataupun hukum pajak ini merupakan suatu bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik ini terdiri dari hukum tata negara, kemudian hukum pidana, dan hukum administratif. Hukum pajak ini berkaitan pula dengan hukum perdata karena mengatur antara orang-orang pribadi. Pun demikian, hukum pajak juga ada hubungannya dengan hukum pidana. Ini adalah kedudukan hukum pajak yang memang sangat penting kehadirannya dalam tata kelola kenegaraan. Dalam pembagiannya, pajak itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, yaitu hukum pajak material. Yang mana hukum pajak material ini menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, dan juga peristiwa yang harus dikenakan pajak. Hukum pajak material ini merupakan pengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak. Dalam hal ini yang dapat kita jadikan contoh adalah undang-undang pajak. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama tadi adalah hukum pajak material, yang kedua adalah hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini menjelaskan tentang cara mewujudkan hukum material menjadi nyata. Sebagai contoh, undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini adalah pembagian pajak dalam aspek hukumnya. Selanjutnya, ada beberapa teori di dalam proses pemungutan pajak itu sendiri. Teori-teori tentang pemungutan pajak ini, yang pertama diantaranya adalah teori asuransi. Yang mana teori asuransi ini melindungi segalanya, baik itu orang ataupun kepentingan keselamatan yang mana diperlukan suatu pembayaran premi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teori kepentingan. Teori kepentingan ini memperhatikan pada beban yang harus dipungut berdasarkan pada kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah berupa perlindungan atas jiwa
orang dan harta bendanya. Oleh karena itu, biaya-biaya yang muncul ataupun dikeluarkan oleh negara sewajarnya dibebankan kepada rakyat. Ini teori kepentingan. Kemudian yang ketiga, yaitu teori gaya pikul. Yang mana teori gaya pikul ini di dalamnya dinyatakan bahwa diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Cara ini dihitung dengan mengacu pada besarnya penghasilan yang diterimanya. Ini teori gaya pikul. Kemudian yang keempat, itu ada teori kewajiban pajak mutlak. Yang mana teori kewajiban pajak mutlak ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Di dalam teori ini menganut suatu paham bahwa sifat suatu negara itu timbul karena hak mutlak untuk memungut pajak. Ini teori kewajiban pajak mutlak. Kemudian yang kelima, yaitu teori asas gaya beli, di mana pengambilan gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara kemudian disalurkan ke masyarakat lagi dengan memelihara hidup masyarakat. Ini adalah teori asas gaya beli. Selanjutnya, pajak utamanya di negara kita, di negara Indonesia, memiliki beberapa ciri yang dapat kita perhatikan bersama. Ciri-ciri tersebut atau ciri-ciri dari pajak yang berlaku utamanya di negara kita, yang pertama itu adalah bahwa cirinya merupakan kontribusi yang wajib. Pada dasarnya setiap orang itu wajib untuk membayar pajak. Tetapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi syarat, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif, yaitu untuk yang penghasilannya lebih dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ini ciri yang pertama, kontribusi yang wajib. Kemudian yang kedua, cirinya adalah sebagai anggaran pemerintah. Di dalam hal ini, pajak teramat dibutuhkan dalam hal keamanan aset, dalam hal pekerjaan masyarakat, dalam hal subsidi, penegakan hukum, dan operasional negara yang lain. Pajak pun digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan.
pelayanan-pelayanan publik tersebut diantaranya dalam bidang kesehatan, kemudian juga dalam bidang pendidikan, penyediaan dana pensiun, kemudian juga pembiayaan atas transportasi umum, maupun bentuk-bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Ini adalah ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga dari pajak adalah bersifat memaksa. Jika seseorang tidak membayar pajak dan itu memang disengaja, sementara orang tersebut telah memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif, maka orang tersebut akan diberikan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Ini adalah ciri ketiga dari pajak, bersifat memaksa. Kemudian ciri yang keempat, bahwa pembayaran pajak itu tercantum di dalam undang-undang. Pajak dipungut sesuai dengan norma-norma hukum dengan tujuan untuk membayar biaya produksi hingga jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan. Bentuk-bentuk negatif yang berkaitan dengan perpajakan, misalnya adanya perlawanan, tindakan penghindaran, ataupun tindakan-tindakan yang bersifat penolakan dalam membayar pajak, maka ini semuanya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Inilah ciri yang keempat dari pajak. Pembayaran pajak tercantum di dalam undang-undang. Kemudian yang kelima, ciri dari pajak utamanya yang ada di negara kita, yaitu dikelola oleh pemerintah. Dalam hal pengelolaan dana-dana dari sektor perpajakan ini, lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang mana Direktorat Jenderal Pajak ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena ciri-ciri tersebut, maka pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, utamanya bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat, baik itu syarat objektif maupun syarat-syarat subjektif. Mengingat pembiayaan, pendanaan atas operasionalis sebuah negara tentu membutuhkan dana yang teramat besar.
Dengan harapan semakin aktifnya para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya akan semakin memberikan peluang bagi pemerintah, bagi negara untuk juga turut memenuhi kewajibannya, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur dalam berkeadilan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang dasar-dasar perpajakan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.